Sejumlah pemudik sepeda motor jatuh pingsan saat berdesakan memasuki kantung parkir di Pelabuhan Pelindo Ciwan dan Cilegon, Banten. Para korban langsung dirawat di posko tenda kesehatan. Beginilah kondisi sejumlah pemudik yang jatuh pingsan saat berada di dalam antrian kendaraan. Warga membantu proses evakuasi korban untuk dibawa ke tenda kesehatan. Di dalam tenda posko kesehatan dipenuhi pasien yang mengalami hal serupa. Mereka diduga kelelahan dan tak kuat berdesak-desakan dengan ribuan pemudik lainnya. Jumlah pemudik dengan sepeda motor terlihat semakin membludak dibandingkan hari sebelumnya. Mereka ditempatkan di kantong-kantong parkir sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan, yakni ke Pulau Sumatera. Beneran luar biasa ini, Pak. Aduh, parahnya. Belum. Baru berangkat masih tenda. Oh, masih jauh ya? Masih jauh. Antrian juga ya? Iya bener, Pak. Banyak anak-anak dan ibu menyusui yang kelelahan akibat berdesak-desakan dengan ribuan pemudik lain. Warga berharap pemerintah peduli dengan kondisi pemudik saat ini. Pihak terkait harus bisa lebih cepat tanggap menghadapi arus pemudik yang semakin meningkat. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara petugas pemadam kebakaran milik PT Pelindo menyemprotkan meriam air ke ribuan pemudik yang tengah antri di kantong-kantong parkir. Hal ini dilakukan guna memberikan efek sejuk kepada warga yang berdesak-desakan saat antri untuk masuk ke area parkir pelabuhan. Suasana sempat riuh akibat pemudik berteriak meminta segera dibuka pintu agar mereka bisa memasuki dermaga dan menyeberangkan mereka ke tempat tujuan. Menurut salah seorang pemudik, tahun ini jumlah pemudik membludak dan pihak pelabuhan kurang tanggap dengan kondisi di lapangan. Banyak pemudik yang kepanasan dan tidak adanya tempat yang berteduh dari terik matahari. Mereka antri hingga berjam-jam dan membuat kelelahan. Dari sini Ciwandan jam 4 subuh. Oh, ini belum berangkat juga? Belum berangkat juga. Kenapa nih kira-kira, Bang? Ya, pelayanannya kurang baik. Baikan tahun kemarin. Ini udah tahun kedua di Ciwandan. Tahun kemarin lebih baik lagi. Tahun ini lebih buruk. Selama saya mudik dari Jakarta ke Lampung, paling buruk tahun ini. Tapi tiket ada, Bang, ya, tempat ya? Tiket ada. Paling buruk di 2024. Motor. Terburuk ini. Tahun ini terburuk. Warga berharap pihak terkait bisa mengantisipasi lonjakan pemudik dan menyiapkan kantong parkir dengan tenda yang memadai agar dapat mudik dengan aman dan nyaman. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui situasi arus mudik secara langsung, kita sapa rekan Salam Rahmat di Eksit Tol Merak, Banten, dan Ismalia Medasari di Gerbang Tol Kalikangkung. Ya, kita terlebih dahulu akan sapa Salam Rahmat yang ada di Pelabuhan Merak. Salam, seperti apa situasi di sana? Sepertinya di belakang Anda nih sudah terlihat ada antrian panjang di sana. Pelabuhan Merak saat ini sudah dipadati oleh kendaraan yang memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa kemacetan ini sudah sepanjang 10 km dan juga pemirsa. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa mayoritas kendaraan yang melintas ini memang untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk melakukan perjalanan mudik. Tentu sama halnya kalau kita bandingkan dan juga pemirsa bahwa selama 3 hari belakangan ini memang antusiasme dari para masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik ini terbilang cukup tinggi sekali. Bahkan untuk pemesanan tiket untuk hari ini di tanggal 8 April 2024 ini sudah habis terjual. Yang bahkan dari pantauan kami di lapangan pun kendaraan yang melintas ini sejatinya masih didominasi oleh mobil pribadi. Begitu jika dibandingkan dengan bus penumpang begitu, ini lebih banyak mobil pribadi untuk melakukan perjalanan mudiknya baik dari kawasan Jakarta dan juga sekitarnya. Di mana dari pantauan kami di lapangan juga, dan juga pemirsa, bahwasanya masyarakat ini memang sengaja untuk memilih
memilih melakukan perjalanan mudiknya di waktu gelap atau juga di malam hari untuk menghindari adanya panas terik matahari ataupun juga antrian kendaraan yang begitu panjang. Kalau kami bisa informasikan kepada Anda, Bre, Ayah, dan juga pemirsa, bahwa kemacetan ini sejatinya terjadi sejak sebelum pintu keluar exit tol di Pelabuhan Merak ini sejauh 5 km, dan dari titik kami melaporkan saat ini di gerbang exit tol Merak untuk menuju ke Pelabuhan Merak sendiri ini juga kurang lebih 5 km, yang artinya total kalau diakumulasikan ini total kemacetannya bahkan hingga hampir mencapai 10 km. Yang kalau dari pantauan kami di lapangan, jika ini memang sudah keluar dari pintu exit tol, ini nantinya kendaraan akan ditujukan langsung menuju ke flyover Merak. Ketika di flyover Merak ini memang sudah terjadi kemacetan pula. Jika biasanya dari turunan flyover Merak ini menuju ke Pelabuhan Merak sendiri membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 hingga 3 menit, namun di kepadatan atau juga antrian kendaraan ini bisa mencapai kurang lebih 30 menit lamanya, yang artinya ini juga akan terus terjadi hingga hari ini nanti. Bre, Ayah. Ya, masih padat ternyata ya sampai saat ini, dan di sini koreksi sedikit rekan Salam, saya Cikal bukan Bre. Kita beralih sekarang ke Kali Kangkung ya, ada rekan Ismalia. Kalau tadi di Merak masih padat, bagaimana di Kali Kangkung, Ismalia? Ya, selamat pagi, Cikal, Ayah, dan juga pemirsa. Untuk pantauan di gerbang tol Kali Kangkung pada pagi hari ini masih terpantau ramai lancar, sama seperti kemarin. Dan kalau kita lihat dari kemarin, untuk gerbang tol Kali Kangkung ini akan terjadi antrean untuk masuk ke gerbang tol Kali Kangkung ini pada pukul 6 hingga sore hari. Dan untuk pada pagi hari ini memang masih terpantau ramai lancar dan masih didominasi kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menuju gerbang tol Kali Kangkung. Yang dimana untuk pagi ini tidak terjadi antrean yang begitu panjang. Nantinya mungkin kita lihat lagi apakah semakin siangnya hari apakah akan terjadi antrian panjang. Bre, Ayah, dan juga pemirsa, maksud kami Cikal, bisa kita update informasi untuk peningkatan kendaraan atau peningkatan volume jumlah kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung ini juga tidak terlalu signifikan, mengingat pada hari ini 8 April 2024 ini adalah puncak arus mudik. Namun di gerbang tol Kali Kangkung ini tidak terjadi peningkatan yang begitu signifikan, masih terbilang normal karena sudah ada 2.000 peningkatan volume di gerbang tol Kali Kangkung. Dan berdasarkan data informasi yang kemarin, ini memang sudah ada perharinya akan masuk kendaraan 68.000 lebih yang masuk di gerbang tol Kali Kangkung. Dan juga kami tidak henti-hentinya menghimbau bagi para pemudik yang merasa kelelahan ini bisa menghampiri atau berhenti di rest area. Dan untuk di gerbang tol Kali Kangkung sendiri ini, rest area yang paling dekat adalah di kilometer 379. Di sana nantinya para pemudik bisa kembali mengisi tenaga setelah seharian berkendara. Kembali ke Anda, Cikal, dan juga Ayah. Salam. Baik, Ismalia, kalau kita lihat biasanya kan banyak pemudik yang suka lupa untuk mengisi kartu e-tol begitu ya. Apakah di sana ada tempat untuk melakukan pengisian ulang kartu elektronik ini atau seperti apa? Ya, baik, untuk pengisian e-tol sendiri ini memang dari kemarin kami belum melihat atau belum menemukan pengendara yang kehabisan saldo di e-tol. Namun di sini memang nantinya jika ada pengendara yang kehabisan e-tol ini nanti akan dibantu oleh petugas jasa marga yang berada di sini dan berjaga di sini. Nantinya juga di sini akan ada kepolisian yang terus berjaga untuk mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung. Ayah. Iya, saya mau ke Salam lagi karena ternyata Merak ini masih kondisinya cukup padat ya begitu. Lalu bagaimana sebetulnya? Apakah memang ada opsi-opsi lain? Kalau kita melihat kemarin sudah dialihkan ke Ciwandan begitu. Apakah memang antriannya masih mengular seperti Anda laporkan sebelumnya sampai ke tol Tangerang Merak atau seperti apa, Salam? Ya, Cikal, Ayah, dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa memang betul untuk kemacetan sendiri ini terjadi sejak 3 hari yang lalu. Sementara untuk dari kepolisian ataupun juga dari Kementerian Perhubungan dan juga dari pihak SDP ini juga memberlakukan adanya skema rekayasa lalu lintas mulai dari adanya delaying system dan juga untuk pemberlakuan dari buka tutup jalur. Di mana nantinya ini memang diberlakukan secara situasional, namun hingga kini pun kami juga belum melihat adanya rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Namun
Namun sejatinya kalau dari informasi yang kami dapatkan bahwa untuk delaying system sendiri ini memang sudah diberlakukan sejak dari gerbang tol Cikupa hingga menuju gerbang tol hingga di exit tol Merak ini sendiri. Di mana nantinya kendaraan-kendaraan yang melintas ini akan dialihkan untuk menuju ke rest area terdekat, mulai dari rest area 43 dan juga rest area 68. Untuk nantinya di rest area tersebut nantinya kendaraan-kendaraan atau juga kendaraan roda 4 begitu, mobil pribadi ini akan melakukan pengecekan tiket secara berkala untuk nantinya pemberkasan atau verifikasi tiket ini bisa dilakukan di rest area tersebut untuk memudahkan dan juga untuk mengurai kemacetan yang ada di kawasan Pelabuhan Merak ini sendiri. Karena dari informasi yang kami dapatkan bahwa titik kemacetan ini tidak hanya terjadi di pintu keluar tol saja, namun juga di jalur alternatif menuju ke Pelabuhan Merak ini juga turut terjadi kemacetan. Di mana dari informasi yang kami dapatkan juga seperti yang tadi kami sampaikan, Cikal, Ayah dan juga pemirsa, bahwasanya untuk dari keluar flyover, dari turunan flyover tersebut, ini merupakan pertemuan jalur antara jalur utama dan juga jalur pintu keluar akses tol begitu, dan ini mengakibatkan adanya kemacetan atau juga antrian yang cukup panjang untuk menuju ke pelabuhan atau Pelabuhan Merak, baik itu di dermaga eksekutif ataupun juga di dermaga reguler, ini turut mengalami kemacetan. Yang bahkan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang dari pantauan kami di lapangan, pemudik ini tidak hanya datang dari kawasan Jakarta saja, melainkan juga dari kawasan sekitarnya, yang mereka ini kurang lebih sudah hampir 10 jam begitu terjebak dalam kemacetan yang terjadi di kawasan Pelabuhan Merak, Banten ini. Dan memang dari pihak kepolisian pun saat ini juga ada banyak sekali pihak aparat kepolisian yang melakukan penjagaan begitu dan juga melakukan pengawasan kepada pengendara agar nantinya ini tidak terjadi antrian kendaraan atau juga bentrokan lalu lintas yang terjadi baik dari arah Merak menuju ke arah Jakarta ataupun juga dari arah sebaliknya. Ini memang terus dipantau oleh pihak kepolisian untuk melakukan penjagaan secara berkala agar nantinya kemacetan ini bisa terurai dengan baik. Karena diprediksi untuk puncak arus mudik sendiri ini akan terjadi hingga tanggal 8 atau untuk hari ini, di mana untuk hari esok dari informasi yang kami dapatkan dari pihak ASDP ini tiket masih tersedia, yang artinya puncak arus mudik ini dapat dipastikan bahwa akan terjadi hingga hari ini saja. Cikal, Ayah. Baik, Salam, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ada sekitar 10 jam begitu ya antri di kawasan Pelabuhan Merak ini. Untuk di kawasan pelabuhannya sendiri, apakah ada tempat peristirahatan? Mengingatkan ini banyak pemudik yang membawa anak kecil, kemudian juga lansia dan lain sebagainya. Apa yang disediakan oleh pihak pelabuhan? Ya, Ayah dan juga pemirsa, inilah yang menjadi polemik di antara di Pelabuhan Merak Banten ini, karena untuk akses ataupun juga untuk maksud kami untuk adanya kantong-kantong parkir begitu yang disediakan oleh pihak ASDP di Pelabuhan Merak, ini memang kondisinya cukup terbatas. Yang oleh karena itu dari pihak ASDP juga mengantisipasi untuk mengatasi hal tersebut. Ini diminta kepada para pemudik atau juga pengendara yang akan melakukan perjalanan mudik begitu untuk memperhatikan hari keberangkatan di tiketnya tertera masing-masing, di mana masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ini diminta untuk mengecek kembali tiketnya untuk berangkat sesuai harinya saja. Tidak perlu untuk H-1 ataupun juga H-2 yang juga ini mengakibatkan adanya antrean kendaraan yang cukup panjang. Terlebih juga tidak sedikit juga masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ini belum melakukan pemesanan tiket, yang artinya ini juga membuat kemacetan atau juga antrian yang cukup panjang yang mengakibatkan ini antrian panjangnya justru mengekor, yang bahkan di titik kami melaporkan saat ini pun ini baik untuk titik kami hingga titik ke depan ini masih terjadi kemacetan. Kami juga belum mengetahui informasi lebih lanjut bagaimana nanti dari pihak aparat kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas ataupun juga untuk mengurai kemacetan yang panjang ini, karena sejatinya kemacetan ini sudah terjadi sejak 3 hari lalu dan hingga saat ini pun belum ada tanda-tanda akan adanya pengurangan volume kendaraan yang terjadi di kawasan Pelabuhan Merak Banten ini. Cikal, Ayah. Ya, baik. Sudah clear sebetulnya tadi apa yang ada kondisi di Merak. Kalau sekarang coba kita ke Kali Kangkung kembali. Ismalia, salah satu yang menjadi hambatan misalnya simpul kemacetan terjadi juga di rest area. Apakah pemberlakuan atau kebijakan yang sama di Cikatama diberlakukan juga di Kali Kangkung atau seperti apa? Ya.
Nampaknya kita mengalami gangguan teknis dengan Ismalia. Kita akan nanti mencoba menghubungi kembali rekan Ismalia dan juga rekan Salam. Terima kasih atas informasinya. Sehat selalu, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah rekayasa lalu lintas ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia guna mengantisipasi kepadatan pemudik. Ya, diantaranya memberlakukan one way, kontraflow, dan ganjil genap.